Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para ustadz, para bapak-bapak, para hujjaj, hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan niat dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan perlindungan dari segala mara bahaya, dimudahkan segala urusan kita, diberikan keberkahan di keluarga kita, ditambahkan rezekinya yang penuh berkah dan halal dan thayyib, juga diberikan kesuksesan kepada keturunan kita dan dijaga mereka semua dari segala mara bahaya dan yang menyesatkan mereka. Juga kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita yang telah meninggalkan dunia ini mendahului kita, agar mereka semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahalanya, dan dikumpulkan mereka di tempat yang mulia bersama para nabi, para sholihin, para aulia wa syuhada. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah an-nubuwat. Ini adalah kajian bagian tentang masalah kenabian. Kalau yang sebelumnya adalah tentang al-ilahiyat, tentang topik-topik yang membicarakan tentang Tuhan atau Allah, dalil-dalilnya, sifat-sifatnya, dan yang berkaitan dengannya. Maka sekarang pembagian berikutnya atau mabahasus tsani ini adalah tentang an-nubuwat. Ini adalah pembagian secara ilmiah, secara ilmu, dan ini yang dipakai di dalam mazhab Asy'ari atau Maturidi dan lainnya. Jadi pembagian secara ilmu, dikelompokkan. Ngomongnya itu kalau bicara jangan pindah-pindah. Kemarin tentang ketuhanan, saat itu udah selesai baru pindah ke kenabian. Nah, ini yang tidak ada pada kajian yang dilakukan misalnya yang saya ceritakan kemarin dalam kelompok Salafi. Karena dasar mereka itu nanti adalah usulus salasah atau usul arba'ah dari siapa? Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kajiannya pindah-pindah. Tiba-tiba tentang tauhid, tiba-tiba bicara tentang larangan kekuburan. Padahal kekuburan itu masalah hukum, bukan masalah akidah. Nah, akhirnya apa? Jadi ketika bicara kuburan, masalah orang benci sekali kalau melihat orang ke kuburan. Kenapa? Ini sudah mengganggu akidah. Dari mana? Ya saya belajar begitu. Di antara larangan kemusyrikan tauhid adalah meminta kepada kuburan. Padahal siapa yang minta kuburan? Ya. Ada juga tabarukan, ada ziarah, dan itu disyariatkan. Kenapa? Karena tidak pakai konsep ilmiah, tidak pakai konsep ilmu. Jadi menclok, pindah-pindah. Lagi ngomong akidah, ini ngomong tiba-tiba hukum. Akhirnya nyampur aduk. Karena itu banyak anak muda yang galak sesama yang lain, yang beda sama mereka, karena nyangka itu masalah akidah. Seharusnya masalah boleh atau tidak, diharamkan atau disunahkan atau diwajibkan atau dimakruhkan atau diharamkan atau dibolehkan.
Nah, ini pembagiannya dengan tanpa ilmu juga dibagi cuma dua, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Nah, jadinya terjadilah generasi yang galak kepada muslim, ya, kepada sesama muslim, karena tidak menggunakan pembagian secara ilmiah, ya, semau-maunya. Karena itu kita menggunakan pembagian yang digunakan oleh ulama ini secara disiplin. Kemarin bicara tentang ketuhanan, dan semuanya yang kita bicarakan tentang ketuhanan itu tentang menanamkan yang diyakini di dalam hati. Tidak bicara tentang hukum, ya, perbuatan, karena akidah itu adalah sesuatu yang ditanam di dalam hati. Jadi ada tiga. Pertama, keyakinan yang kita tanam di hati. Gemereteknya itu adalah untuk sampai kepada keyakinan di dalam hati. Dari tidak yakin sampai yakin, dan itu dicari sendiri pertama kali, kemudian ditambah dengan penjelasan ulama sampai kita yakin, meyakini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi adalah Rasulnya, dan Islam adalah agama yang benar. Kita teliti dan sampai kepada keyakinan. Kita tanam dalam hati, namanya akidah. Seperti pondasi, ya, bikin rumah ada pondasinya. Akidah itu adalah pondasi. Setelah pondasinya kuat, kita tahu kita diciptakan oleh Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha memberi, yang maha menjaga. Maka kita itu dalam keadaan bingung mau ngapain menghadapi Allah yang sangat kita takuti, yang sangat kita cintai, sangat kita harapkan semua ibadah kita untuknya. Maka caranya bagaimanakah? Atau apa yang kita lakukan? Maka meningkat kemudian kepada amalan hati, yaitu kalau Allah maha kuasa, Allah maha memberi, Allah maha menjaga, Allah maha sayang, maka kita pun sayang kepada Allah, bergantung kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya memohon kepadanya. Maka itu adanya di ilmu lain lagi, yaitu ilmu tasawuf, ya, atau ilmu tentang al-ihsan. Jadi akidah dulu, baru ihsan, baru setelah ihsan itu pun masih di dalam hati juga, gerak hati. Kalau tadi akidah ditanam di hati, nggak boleh gerak, nggak boleh pindah, nggak boleh goyah, maka kemudian hatinya mulai bergerak dengan cara yang benar, apa? Cinta, berharap, memohon, takut, dan sebagainya. Itu ilmunya lain lagi, ya. Ilmunya namanya tasawuf. Ulamanya ada lagi, beda lagi, ada spesialisasi. Kalau ngomong ini tanya sama yang ulama sana, kalau ngomong ini sama yang di sana. Nah, itu ada imam-imam khusus dalam bidang itu, ahlinya. Nah, setelah kita merasakan cinta kepada Allah, masih kita ini bertanya-tanya bagaimana supaya diridhoi oleh Allah. Kita udah senang, udah cinta, udah takut, maka kita belajar cara-caranya. Nah, baru yaitu apa? Pekerjaan dengan tubuh kita, yaitu apa? Fikih, beribadah, bermuamalat, berinteraksi kepada manusia. Itu bagaimana caranya bertindak, beribadah yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, supaya kita disenangi oleh Allah. Maka fikih itu yang ketiga, terakhir kali. Kita lakukan ibadah itu karena cinta, karena takut, karena berharap, karena memohon, karena tunduk, karena menyerah diri kepada Allah. Jadi harus diawali proses tadi, ya. Nah, kita ini belajarnya sekarang kadang-kadang fikih dulu, ya, fikih dulu. Akidahnya kadang-kadang nggak sambung, nah itu ya, nggak sambung antara akidah dan sebagainya, campur aduk. Karena itu seharusnya ya akidah dulu, baru tasawufnya atau ilmu tentang amalan hati, baru gerak dalam fisik kita, ya, fisik kita bagaimana, tunduknya kepada Allah bagaimana, menyembahnya bagaimana, memintanya bagaimana, kemudian sesama manusia bagaimana. Nah, itu supaya yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah dan tidak dibenci dan dimurkai olehnya. Nah, itu ya. Jadi tiga hal itu yang diselesaikan oleh mazhab Asy'ari dan Imam Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya. Tiga-tiganya dijadiin satu dalam kitab. Maka hasil produknya mereka ini concern atau perhatiannya perbaikan diri.
Karena urusan keselamatan di kita itu urusan kita, bukan ngurusin orang, memandang baju orang pendek atau tidak, ya, jenggotnya itu dicukur apa enggak dan sebagainya. Itu masing-masing urusan dirinya sendiri, ya. Kalau kita memang guru, kita jelaskan dan sebagainya. Kalau bukan, ya nggak usah. Sibuknya harus pada diri sendiri, karena yang kita perjuangkan itu keselamatan diri, keselamatan diri, ya. Kecuali kita punya ilmu, maka kita ngajar. Itu pun kalau diminta, kalau enggak, ya diem aja. Nah, ini karena tidak dengan metode ilmiah belajarnya, akhirnya baru taubat kemarin, galak sesama muslim, menuduh ini syirik, ini bid'ah, ini menyimpang dan sebagainya. Maka kita belajar ini secara terstruktur, ya. Kita sebelumnya tentang ilahiyat kenabian, sekarang tentang kenabian, tentang nubuat, ya, tentang kenabian. Hada huwal mabhatsus tsani min mabahits ilmi tauhid. Ini adalah pembagian kedua dari kajian ilmu tauhid. Wal hadits fihi 'anil masailil muta'alliqati bil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi isinya di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Nabi itu bagaimana, apa sifatnya, apa tingkah lakunya, kenapa dikirim, nah, tentang itu, ya. Jadi apa yang wajib bagi nabi? Apa, ya? Nah, ini yang membedakan antara nabi yang benar, nabi palsu. Ya, kemudian yang mustahil apa? Kemudian apa yang bisa saja dilakukan oleh mereka, ya. Jadi yang wajib bagi mereka atau yang pasti harus ada pada diri mereka, kalau nggak ada itu berarti bukan nabi, ya. Kedua, yang mustahil dia melakukan ini dan itu. Yang ketiga adalah yang boleh-boleh saja, ya, dia melakukan itu. Nah, an-nabiyyu syar'an, jadi nabi secara syariat adalah huwa ar-rajulul ladzi auhallahu ilaihi bihukmin syar'iyyin sawa'un umira bitablighihi am la. Jadi nabi itu orang laki-laki. Jadi nggak ada, ya, nabi yang perempuan. Walaupun nanti ada perdebatan juga. Nah, boleh nggak perempuan gitu, ya. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nabi itu laki-laki. Nah, ada juga Siti Maryam loh, itu nabi bukan sih? Nah, apalagi disebut-sebut di Quran, ya, sebut-sebut Quran, nabi bukan sih? Nah, ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan, ya. Tapi kita akidah yang resmi Ahlus Sunnah wal Jamaah, aturan syariat, baik dia diperintahkan untuk menyampaikannya atau tidak. Kalau disuruh perintahkan, menyampaikan, ngajarin, maka dia itu nabi dan rasul. Kalau tahu saja, maka dia nabi saja. Jadi nabi itu bisa sendiri saja, ya, sendiri. Sehingga dikatakan nabi itu ada 124.000 sejarahnya, 124.000 sebelum Nabi Muhammad SAW itu 124.000 nabi. Bayangin. Siapa-siapa kita nggak kenal. Karena satu orang bisa saja. Ya, di antara orang yang yang menyimpang, ada satu yang baik, ada satu yang ini. Ya. Jadi memang dia sendiri yang tahu, ya, tapi nggak diperintahkan nyampein. Nah, tetapi kalau disuruh menyampaikan, maka dia menjadi rasul, nabi dan rasul, dapat wahyu juga, dapat perintah juga. Nah, ini dikitan nih, yang begini, ya. Nanti ada yang mengatakan 313 yang rasul. Itu pun kita nggak kenal semua. Yang wajib diketahui cuma 25. Yang lainnya bagaimana? Enggak. Ya. Walaqad arsalna min qablika rusulan minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Kami telah utus sebelummu hai Muhammad banyak rasul yang sebagiannya kami ceritakan kepadamu, sebagian juga enggak. Ada, ya. Maka bisa saja katanya kita bayangkan ada nabi bukan rasul. Jadi Allah mengutus kepadanya, kepada seorang lelaki, kemudian disampaikan hukum-hukum untuk dikerjakan. Tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada yang lain. Tetapi kita tidak bayangkan ada rasul bukan nabi. Karena ketika malaikat Jibril sampai kepadanya, saat itulah dia menjadi nabi. Maka Jibril datang menyampaikan, maka saat itu dia jadi nabi. Kemudian ketika diperintahkan menyampaikan apa yang tadi diajarkan, maka jadinya rasul. Nah, gitu ya prosesnya. Jadi nabi yang rasul. Karena itu
kita dapat di kaum muslimin menyebut Rasulullah dengan Ar-Rasul, An-Nabi. Ya, Ar-Rasul dengan An-Nabi atau juga Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu banyak. Ada 313, tetapi ini ada konotasinya langsung, ya. Ajaran Rasulullah, maksudnya apa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah langsung, karena sudah jelasnya langsung kalau disebut Rasulullah itu konotasinya langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi penyebutan itu sama satu untuk satu sosok, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, pada masa sebelum Rasulullah SAW, ada nabi yang bukan rasul, tetapi kita tidak ketahui nama mereka secara pasti. Nah, karena apa? Karena tidak disebut dalam Al-Quran, ya. Juga tidak disebut dalam sunnah yang sahih. Sementara yang disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas itu bilangannya ada 25 saja. Ya. Maka para ulama tauhid mengkhususkan dalam kitab mereka kajian khusus tentang kenabian untuk menjelaskan apa? Menjelaskan keyakinan tentang mereka, ya, keyakinan tentang mereka. Apa saja mereka, ya. Baru nanti secara secara hati apa sikap mereka kita. Nah, itu lain lagi, ya, di dalam masalah tasawuf, mencintai mereka, ya, hormat kepada mereka, gitu ya. Sekarang yakin bahwa mereka ini begini. Qala muallif Jauharatit Tauhid rahimahullah mubayyinan ba'd ma yajuzu 'ala Allah taala. Jadi Jauharatul Tauhid, pengarang Jauharatul Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan dengan baitnya, ya, syairnya. Wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli lakin bida imanuna qad wajaba fada' hawa qaumin bihim qad la'iba. Di antaranya adalah apa? Mengutus seluruh rasul tapi bukan wajib. Bagi Allah itu tidak wajib. Nah, ini berdasarkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi semata anugerah, ya, anugerah. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah kasih anugerah kepada orang beriman ketika mengutus rasul dari mereka sendiri, menjelaskan ayat-ayat, membacakan ayat Al-Quran, menyucikan jiwa mereka, mengajarkan mereka cara-cara yang benar. Itu anugerah saja. Lakin bida imanuna qad wajaba. Tetapi dengan ini kita wajib beriman, mengimani, ya. Allah tidak wajib mengutus berdasarkan kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, memang ada yang wajibin, ada nanti, ya, ada yang bilang Allah wajib. Nah, ini, ya, kita enggak ngomongnya salah kalau bilang gitu, ya. Oh, Allah wajib begini dan begitu, tidak, ya. Jadi itu semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah tidak ada yang wajibin. Yang kemarin kita bilang wajib itu apa? Maksudnya pasti ada, ya. Allah sifatnya wajib begini. Nah, pasti atau yakin ada Allah sifatnya begini, bukan mewajibkan, menyuruh, bukan, ya. Jadi ada kata wajib itu ada secara fikih, ada secara istilah dalam masalah ilmu akidah, ya. Harus ada, kita bedakan dua. Lakin bida imanuna qad wajaba, tetapi kita mengimaninya wajib tentang para rasul-rasul dan nabi itu. Fada hawa qaumin bihim qad la'iba, maka tinggalkanlah hawa nafsu kelompok yang main-main dalam masalah itu. Ada yang bilang begini, ada yang bilang itu, ya. Seperti siapa nanti Mu'tazilah yang bilang wajib, ada lagi Barahimah, ya, yang mengatakan enggak perlu diutus rasul. Ya. Nah, itu tinggalkan yang begitu. Sementara ar-rasul secara bahasa adalah Allah utus mereka untuk apa? Untuk menyampaikan risalah kepada yang lainnya. Alladzi yab'asuhu ghairuhu liyuballigha an risalah. Liyuballigha anhu risalah. Yang secara bahasa, ya, secara bahasa itu rasul utusan. Seperti apa? Seperti diplomat. Diplomat itu utusan siapa? Utusan
pemerintah, presiden gitu ya. Jadi dia itu Rois, ya, utusannya presiden. Ya. Al-Mab'us, yang diutus. Ya. Jadi yang diutus oleh pihak lain, orang itu diutus oleh pihak lain untuk menyampaikan satu pesan kepada pihak lain lagi. Wah, ya. Tetapi secara bahasa atau secara istilah, menurut ulama Islam, dia adalah seseorang lelaki. Ingat ya, lelaki yang Allah turunkan kepadanya Jibril, kemudian disampaikan wahyu kepadanya untuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dia sampaikan lagi kepada sesama manusia. Yang isinya menjelaskan apa hal-hal yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang besar dan salah satu rahmat, bentuk rahmat dan perhatian Allah bagi manusia. Karena kalau kita perhatikan, Allah itu pertama, ya, Allah memberikan manusia itu pendengaran, penglihatan, panca indera dan alat-alat di dalam tubuh kita ini, di tubuh kita yang mempermudah untuk apa? Hidup di bumi. Kalau kita sudah hilang satu aja sudah repot, ya. Ada tangannya lah begini, kakinya begitu, ya, akan ada kesulitan, ya, ada kesulitan. Maka ketika diberikan itu, ini adalah anugerah dari Allah untuk hidup, tapinya untuk hidup saja, ya. Kemudian ma yassara lahu ala hadhil ard min mustalzamatil hayat, kita juga diberikan anugerah berupa kemudahan kebutuhan hidup, ya. Kita mau makan, ada lauk pauk yang bisa kita beli. Bayangkan kalau kita mau makan ayam itu harus melihara dulu, ya. Makan sayuran harus melihara, nanam dulu. Nah, tetapi Allah permudah dengan apa? Sistem pasar. Ada bawa dari gunung, ada yang untuk angkotnya, supirnya, terus ada pengepulnya gitu ya. Kemudian ada pasar induknya, kemudian ada pengecernya, ada berapa orang tangan itu yang digerakkan oleh Allah sampai ke pasar Mencos. Dari pasar Mencos kita tinggal beli, bang ini minta ini bang, bang ini sekarang lagi makan apa ya, nah, ini bang. Jadi kita itu di pasar Mencos sudah banyak sekali, tinggal pilih. Kita tidak masak, tidak melihara, tidak nanam, tinggal ngeluarin uang, balik kita bawa sekantong plastik besar, di rumah bisa macam-macam kita pasak. Nah, ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Beda sama apa? Hewan, binatang, kucing, burung. Burung itu dari dulu makanannya begitu aja, ya. Pagi-pagi dia belum ada, sarapan belum ada, dia pada kabur, nyari di tanah. Balik, ya segitu aja, seperutnya penuh, nggak bisa dibawa kantong plastik, dibawa ke rumah gitu buat seminggu biar nggak keluar-keluar, lockdown. Wah, nggak ada, ya. Burung itu nggak ada, dia harus keluar, harus keluar. Nah, kalau kita ini masih ada, ya, walaupun kerjanya misal harian, tapi bisa nyimpen. Kalau dia susah nyimpen di mana, ya? Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung kehidupan kita. Kemudian nikmat-nikmat lainnya apa saja, ya, yang kita kadang baru tahu, kadang yang sakit, ya, COVID ini baru berasa, ternyata oksigen itu mahal kalau kita beli sejutaan. Jadi kita sehari-hari itu udah ngabisin modal jutaan ini untuk oksigennya saja. Nah, ini gratis, coba, ya, gratis. Tinggal coba kalau kita ditahan di sini, kita cari oksigen kelabakan. Alatnya yang besar itu udah punya, belinya mahal. Udah ada, habis cari di tempat manusia, sesama manusia saling nyusahkan, dimahalin lagi. Habis, dan sulit. Itulah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, nggak terasa kita. Seharian itu ngambil oksigen itu, ya, dengan gratis dan lain-lain, matahari. Bayangkan kalau seharian lampu seterang itu, kita bayar listriknya berapa itu, ya. Jalan pakai lampu seharian terang seperti itu, habis berapa kita? Bangkrut semua tuh, ya, kalau menerangi bumi ini dengan biaya sendiri di siang hari. Nah, tapi Allah kasih gratis penerangan. Demikian juga air dan lain-lain semua. Itu semua dalam surah Ibrahim dikatakan ayat 34, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah, nggak kehitung, ya, nggak kehitung.
Maka kalau kita perhatikan ini, kita yakini, kita pahami Allah tidak membiarkan manusia itu tidak mengetahui hal-hal penting apa? Yaitu sistem yang benar, aturan yang benar untuk bagi dirinya, dan berperilaku kepada sesama manusia. Ya. Sehingga manusia itu dengan aturan yang benar bisa hidup dengan bahagia di muka bumi. Di muka bumi. Sementara prinsip yang dibuat manusia sendiri membuat manusia pada menderita. Ya. Ada sekarang orang nggak mau punya anak, child free. Nah, kalau orang semua nggak punya anak, kita besok juga berapa tahun mati, habis semua bumi. Ya, COVID aja kita sekarang meninggal udah 100.000 orang, udah kaget ya. Kalau sekarang ada ada kampanye child free, pada nggak mau punya anak. Kenapa? Pengen hidup ini menikmati. Semuanya orang yang kawin tidak mau punya anak, maka bumi ini 50 tahun kemudian udah kosong nih. Udah pada mati semua, tinggal aki-aki aja pada, ya, karena sudah tahun 2021 udah pada nggak punya anak, stop katanya punya anak, bahaya. Itu kalau ngikutin kemauan manusia. Maka Allah, Rasulullah mengajarkan supaya punya anak, ya. Tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang banyak anaknya, ya, yang penyayang. Wah, jadi bagian agama tuh. Ya, kita dulu kenapa itu makai disuruh kawin makai orang yang punya anak banyak. Ya, ternyata sekarang orang ada yang program nggak mau punya anak, malah dulu dibatasi anak, sekarang pengen nggak mau punya anak. Ada manusia, ya. Kemudian juga kita tidak tahu yang setelahnya. Nah, setelah mati kita sebelum hidup ini kemana? Dari mana? Nggak tahu. Kemudian hidup ini ngapain? Ya nggak tahu. Ya. Kalau kita makan, minum, kemudian kawin, menikah, punya anak, itu baru sekelasnya hewan. Kucing juga di rumah kita sama begitu, ya. Pagi dia tidur, ntar dia makan, ntar dia mulai usia setahun itu udah mulai pengen kawin, ya. Setelah kawin punya anak, nanti begitu. Nah, kita sama dengan hewan kalau begitu. Pasti manusia lebih dari itu. Nah, karena itu ada ternyata alam lain setelah di atas atau di luar yang benda ini. Alam itu apa? Kita nggak bisa tahu karena alat kita terbatas. Alat kita panca indera, penglihatan ini, ya, atau pemikiran. Pemikiran itu juga bisa mikirnya kalau yang pernah kita lihat, baru kita membanding-bandingkan, ya. Kalau apa aja, kalau makanan baru, ini kayak jeruk ini, ini kayak mangga ini, ya. Jadi yang kita lihat itu yang baru kita bandingkan sama yang udah kita tahu, udah gitu, ya. Atau berhayal, kita hayalkan, ya, imajinasi. Kayak film-film imajinasi. Sampainya di situ. Tapi benar nggak imajinasinya? Enggak, ya. Banyaknya bohong. Film itu banyaknya imajinasi, hayalan manusia. Kita senang imajinasi orang, ya. Nah, yang benarnya bagaimana? Nah, itu. Ya, Allah mengajarkan itu dengan melalui siapa? Nanti diutus nabi-nabi, ya, untuk mengajarkan itu. Dan seterusnya juga mengetahui Allah. Nah, kita ini hidup ini dari mana? Siapa yang menciptakan kita? Terus setelah kita supaya kita disenangi, kita ini banyak sekali dapat kenikmatan ini. Ngapain kita seharusnya? Terus supaya kita nanti kenikmatan ini terus-terusan, supaya jangan putus, bagaimana caranya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa dijawab dengan dengan logika manusia. Harus ada yang menerangkan. Oh, kamu dasarnya dari dulu diciptakan Allah. Dari apa? Dari tanah, ya. Kemudian isinya apa? Ini apa nih di dalam jantung? Oh, ada jantung. Terus di jantung ada apa lagi? Kok orang ada jantungnya tapi mati juga? Ternyata selain jantung ada, yaitu nyawa. Itu kita nggak tahu, ya. Kita nggak pernah lihat nyawa itu bagaimana. Di dalam diri kita banyak hal-hal yang gaib. Seperti nyawa. Orangnya sama, tetapi udah nggak ada. Itu apa? Hilang nyawanya. Nah, dari mana nyawa ini? Terus kemana setelah itu nyawanya? Nggak ada jawaban. Penelitian itu nggak bisa. Karena apa? Itu bukan materi. Nah, ilmu kita sampai materi saja. Nah, maka ini nanti diajarkan oleh para rasul melalui ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Semoga kita diberikan terus mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran yang Allah berikan melalui para rasul, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita tutup pengajian kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wal diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghrina bihalalika an haramik wa bi ta'atika amma asiyatik wa bi fadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.